Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Valendra. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Sebelum kita masuk ke videonya, ada kala baiknya teman-teman untuk klik tombol like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Baik, langsung saja. Di sini ada pendahuluan, yaitu perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Perencanaan melihat ke masa depan, yaitu menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Pengendalian melihat ke belakang, yaitu menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun. Perbandingan ini kemudian dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran sesuai dengan tujuan masa depan yang diinginkan. Nah, jadi maksudnya yaitu keduanya saling terkait dan saling mendukung. Perencanaan memberikan dasar untuk pengendalian, karena tanpa perencanaan yang baik, sulit untuk menilai apakah organisasi mencapai tujuan atau tidak. Pengendalian, di sisi lain, memberikan umpan balik yang diperlukan untuk meningkatkan proses perencanaan di masa depan. Sebagai bagian dari siklus manajemen, perencanaan dan pengendalian sangat penting dalam mengelola organisasi secara efektif. Selanjutnya ada kelebihan dari anggaran. Nah, di sini ada empat poin. Yang pertama yaitu memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuatan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar untuk evaluasi kinerja. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan satu-satu dari empat kelebihan ini. Yang pertama yaitu memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Jadi ini maksudnya yaitu mengacu pada proses penyusunan anggaran, memerlukan manajer untuk mengidentifikasi tujuan, alokasi sumber daya, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, anggaran secara efektif memaksa para manajer untuk berpikir dan merencanakan lebih cermat. Dan poin yang kedua yaitu ada menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuat keputusan. Nah, ini termasuk data tentang proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan kinerja aktual. Nah, informasi ini digunakan oleh para pemimpin dan manajer untuk memperbaiki pengambilan keputusan mereka dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Dan yang ketiga yaitu menyediakan standar untuk evaluasi kinerja. Jadi di sini anggaran menyediakan standar yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu, tim, atau departemen dalam organisasi. Dengan membandingkan kinerja aktual dengan anggaran, organisasi dapat menilai sejauh mana tujuan telah tercapai. Standar ini membantu dalam mengukur efektivitas dan efisiensi operasional. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Nah, proses ini melibatkan kolaborasi antara berbagai departemen dan unit bisnis dalam organisasi. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang prioritas, tujuan, dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, anggaran dapat memperbaiki komunikasi dan koordinasi di seluruh organisasi. Baik, selanjutnya ada anggaran induk. Nah, anggaran induk ini adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk anggaran induk biasanya untuk satu periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Nah, komponen utama anggaran induk adalah sebagai berikut. Yang pertama ada anggaran operasional. Anggaran operasional ini yaitu aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasi adalah laporan laba rugi. Jadi di sini maksudnya anggaran operasional juga dikenal sebagai anggaran operasi atau anggaran fungsional. Nah, adalah jenis anggaran yang fokus pada perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional dan fungsional dalam organisasi. Tujuan utama anggaran operasional adalah merencanakan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan, dan fasilitas produksi dalam operasi sehari-hari. Yang kedua ada anggaran keuangan. Anggaran keuangan di situ disebutkan yaitu memuat rincian dari arus kas masuk dan keluar serta posisi keuangan secara keseluruhan, perkiraan aliran yang keluar dan masuk kas diperlihatkan dalam anggaran kas. Jadi anggaran keuangan membantu organisasi dalam mengelola keuangan mereka dan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan dan menentukan alokasi dana yang tepat untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi. Kedua jenis anggaran ini bekerja sama dalam manajemen organisasi. Anggaran operasional membantu dalam merencanakan aktivitas operasional sehari-hari, sementara anggaran keuangan membantu dalam mengelola aspek keuangan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada anggaran operasi dari perkiraan laporan laba rugi dan disertai dengan laporan pendukung. Yang pertama ada anggaran penjualan. Jadi di situ dijelaskan
bahwa anggaran penjualan yaitu proyeksi yang memuat perkiraan penjualan dalam unit dan uang yang telah disetujui oleh komite anggaran. Nah, jadi di sini maksudnya itu anggaran penjualan itu perkiraan berapa banyak produk atau layanan yang akan dijual oleh perusahaan dalam periode tertentu. Nah, biasanya dalam 1 tahun. Anggaran penjualan mempertimbangkan faktor-faktor seperti permintaan pasar, tren, penjualan masa lalu, strategi pemasaran, dan faktor eksternal lainnya. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan proyeksi pendapatan yang akurat. Yang kedua ada anggaran produksi. Nah, di situ dijelaskan bahwa berapa banyaknya unit harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung jumlah unit yang diproduksi, diperlukan data jumlah unit yang dijual serta jumlah unit pada persediaan awal dan akhir. Nah, di sini maksudnya itu anggaran produksi ini merinci berapa banyak produk atau layanan yang harus diproduksi untuk mencapai target tujuan penjualan yang dianggarkan. Nah, ini melibatkan perencanaan jumlah bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau layanan. Anggaran produksi tujuannya ini untuk mengoptimalkan efisiensi produksi sambil memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya ada anggaran bahan baku langsung. Nah, di situ dijelaskan bahwa merupakan anggaran pembelian dan bergantung pada penggunaan bahan dalam produksi serta kebutuhan persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Jadi di sini dimaksudkan anggaran bahan baku itu mempertimbangkan jumlah produk yang akan diproduksi, tingkat penggunaan bahan baku per unit produk, harga bahan baku, dan tingkat persediaan yang diinginkan. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengestimasi biaya dalam baku dan mengelola bahan baku dan mengelola stok bahan baku dengan efisien. Yang keempat ada anggaran tenaga kerja langsung. Nah, di situ dijelaskan anggaran ini menunjukkan total jam kerja langsung yang diperlukan dan biaya yang terkait untuk membuat jumlah unit produk dalam suatu anggaran produksi. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa ini melibatkan perencanaan jumlah pekerja yang dibutuhkan, tingkat upah, dan produktivitas kerja. Nah, jadi tujuannya ini untuk mengestimasi biaya tenaga kerja langsung dan mengelola tenaga kerja dengan efektif. Selanjutnya yang kelima ada anggaran overhead. Jadi di situ dijelaskan bahwa menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tak langsung, tidak seperti bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Untuk biaya tidak langsung tidak terdapat hubungan antara masukan dan keluaran. Jadi di sini maksud dari anggaran overhead itu yaitu yang hal-hal yang termasuk biaya seperti biaya sewa fasilitas, utilitas, asuransi, gaji staf non produksi, dan lain-lain. Anggaran overhead membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola biaya-biaya ini agar dapat menghitung harga pokok produk atau layanan dengan akurat. Nah, yang keenam itu ada anggaran beban penjualan dan administrasi. Sini dijelaskan bahwa menjelaskan tentang pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi. Sebagaimana halnya dengan overhead, beban penjualan dan administrasi dapat dibagi menjadi komponen tetap dan variabel. Nah, di sini maksudnya yaitu anggaran beban penjualan dan administrasi dapat membantu perusahaan untuk mengontrol dan merencanakan pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pemasaran dan administrasi. Selanjutnya ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan juga merupakan masukan penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Nah, di situ yang dimaksud yaitu untuk mencakup proyeksi nilai persediaan akhir produk atau barang jadi yang tersisa di gudang perusahaan pada akhir periode tertentu. Biasanya dalam 1 tahun. Ini penting karena persediaan akhir mempengaruhi laporan keuangan, terutama neraca, dan perusahaan perlu mengelolanya dengan cermat untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan resiko kerusakan atau keusangan produk. Dan yang terakhir ada anggaran harga pokok penjualan. Nah, di sini anggaran harga pokok penjualan dijelaskan bahwa itu merupakan harga yang diharapkan untuk barang yang dijual. Laporan terakhir sebelum membuat laporan laba rugi. Jadi anggaran harga pokok penjualan ini sangat penting karena berpengaruh langsung pada perhitungan laba kotor perusahaan dan menentukan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola biaya produksi. Baik, selanjutnya ada pembuatan anggaran keuangan. Anggaran lainnya yang terdapat dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan yang tersusun sebagaimana biasanya. Yang pertama ada anggaran kas, anggaran neraca, dan anggaran pengeluaran modal. Jadi di sini anggaran kas itu anggaran alat perencanaan keuangan yang merinci proyeksi arus kas, masuk dan keluar perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, biasanya dalam 1 tahun. Ini mencakup semua pemasukan dan pengeluaran kas yang diharapkan, termasuk penjualan, penerimaan dari piutang, pembayaran hutang, pembelian aset, dan berbagai transaksi keuangan lainnya. Anggaran kas membantu perusahaan mengelola likuiditas dan memastikan bahwa mereka memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban finansial mereka.
Yang kedua ada anggaran neraca atau balance sheet budget. Anggaran neraca adalah perencanaan keuangan yang mencakup proyeksi posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. Ini mencakup aktiva seperti kas, piutang, persediaan, dan aset tetap, serta kewajiban seperti utang dagang, utang jangka panjang, dan modal. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa neraca perusahaan tetap seimbang dan bahwa perusahaan memiliki cukup aset untuk menutup kewajiban-kewajiban mereka. Yang terakhir, ada anggaran pengeluaran modal atau capital expenditure budget, yaitu perencanaan keuangan yang merinci rencana perusahaan untuk menginvestasikan dana dalam aset jangka panjang seperti mesin, peralatan, kendaraan, atau properti. Ini mencakup proyeksi pengeluaran modal selama periode tertentu dan membantu perusahaan mengatur dana yang diperlukan untuk membiayai investasi tersebut. Anggaran pengeluaran modal adalah penting untuk mengelola pertumbuhan dan peremajaan aset perusahaan. Baik, selanjutnya ada penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Di sini dijelaskan bahwa anggaran merupakan alat pengendalian suatu pengusaha yang bermanfaat untuk keperluan suatu perusahaan. Perlu diperhatikan dua hal yang penting, yaitu menentukan bagaimana jumlah yang dianggarkan, serta membandingkan dengan hasil yang aktual dan mempertimbangkan dampak pada anggaran itu terhadap manusia. Nah, di sini ada yang pertama, anggaran statis. Nah, anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan, karena anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas tertentu. Anggaran ini tidak begitu berguna bila digunakan untuk menyusun laporan kinerja. Untuk membuat laporan kinerja yang lebih berguna, biaya aktual dan biaya yang diharapkan harus dibandingkan pada tingkat aktivitas yang sama. Yang selanjutnya ada anggaran fleksibel. Nah, anggaran fleksibel ini menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentan aktivitas. Nah, jadi perbedaan utama antara keduanya yaitu dalam fleksibilitas. Anggaran statis tidak dapat berubah sesuai dengan perubahan dalam volume atau aktivitas, sementara anggaran fleksibel memungkinkan penyesuaian. Penggunaan yang tepat dari masing-masing jenis anggaran tergantung pada karakteristik bisnis dan kebutuhan perusahaan. Beberapa perusahaan bahkan menggabungkan kedua pendekatan ini untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap tentang perencanaan dan pengendalian keuangan mereka. Selanjutnya ada dimensi perilaku dari penganggaran. Nah, di situ dijelaskan anggaran seringkali digunakan untuk menilai suatu kinerja para manajer. Baik dimensi perilaku dari penganggaran bonus, kenaikan gaji, dan promosi ditentukan oleh kemampuan manajer dalam mencapai atau melampaui tujuan yang ditentukan. Dan selanjutnya ada umpan balik terhadap kinerja secara berkala. Dengan memberikan laporan penilaian kinerja secara berbeda dalam waktu, menjadi mereka mengetahui keberhasilan upaya yang telah dilakukan, dapat mengambil tindakan korektif, dan mengubah rencana bila perlu. Selanjutnya ada insentif moneter dan non-moneter. Nah, individu termotivasi tidak hanya oleh hadiah, selain faktor ekonomi individu, termotivasi oleh jaringan kompleks dari psikologi serta faktor sosial. Hal yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi para manajer agar menyerahkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Insentif ini dapat bersifat negatif maupun positif. Insentif negatif menggunakan ancaman hukuman untuk memotivasi, sedangkan insentif positif menggunakan hadiah. Yang selanjutnya ada penganggaran partisipatif. Nah, di situ memberikan kesempatan bagi para manajer untuk menyusun suatu anggaran. Dalam hal ini, penekanan dilakukan pada pemenuhan tujuan secara umum, bukan pada setiap anggota. Selanjutnya ada jenis-jenis anggaran lainnya. Yang pertama ada anggaran untuk perusahaan jasa dan dagang. Nah, pada perusahaan jasa yang mencari laba, anggaran penjualan juga merupakan anggaran produksi. Anggaran penjualan mengidentifikasikan setiap jasa serta kualitasnya yang akan dijual. Karena tidak mempunyai persediaan barang, jadi maka jasa yang diberikan merupakan jasa yang terjual. Nah, selanjutnya ada penganggaran dasar nol atau zero base. Penganggaran ini merupakan sebuah pendekatan alternatif, operasi yang sedang berlangsung dianalisis, dan kelangsungan kegiatan atau operasi dipertimbangkan atas dasar kebutuhan atau kegunaan bagi organisasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, dan jangan lupa di subscribe. Dan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Good job!